Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Aizun Nabila, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 25144606080. Hari ini, Jumat tanggal 19 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMP Negeri 1 Buai Pemuka Peliung. Materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kelas 7. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah baik semua? Baik ya. Sebelum memulai pembelajarannya, kita memeriksa kerapian terlebih dahulu. Ibu minta berdiri semua. Ya, rapi ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang mengecek sampah. Apakah ada di laci ada sampahnya? Kalau ada, dibuang. Biar kita belajarnya lebih nyaman. Berikutnya, sebelum memulai pembelajarannya pada hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk Satria untuk memimpin doa. Memulai pembelajaran, Ibu absen. Apakah ada yang izin atau apa hari ini? Ada yang tidak masuk? Nihil ya. Semoga diberikan kesehatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Sekarang sebelum kita memulai pembelajarannya, kita untuk mengenang para pahlawan, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Semua ibu minta berdiri untuk Sipa untuk menjadi dirijen. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita memulai. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap ya. Sebelumnya,
Apakah masih ingat materi sebelumnya pada minggu lalu? Masih ada ya. Angkat tangan siapa yang masih ingat? Oke, Satria. Makna nilai-nilai Pancasila. Kita sudah melakukan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu makna nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya masih ada materi yang ingat lagi? Oke, Waya? Tentang Pancasila. Tentang pengertian Pancasila. Boleh dibacakan tentang pengertian Pancasila? Berdiri, Ibu minta berdiri. Pancasila adalah ideologi dasar dan karakter bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Boleh Ibu minta berdiri, kita mau mulai ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran. Kita mulai. Let's go. Lebih semangat lagi. Full. Tarik. Bagus. Lagi. Turn. Ayo semua gerak. Ayo lagi. Clap. Oke, dikasih apa buat kalian? Dikasih kasih kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik. Baik, kita akan memulai materinya. Kita melakukan pembelajaran penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sekarang minta bertanya pada kalian, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi tantangan dan perkembangan di era modern ini? Apakah masih bisa untuk menerapkan? Masih bisa? Apakah bisa ada yang angkat tangan untuk menjawab pertanyaan Ibu? Oke, Waya, silahkan. Pancasila tetap rela dan justru semakin penting di era modern sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya bersifat universal, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, sehingga bisa menjadi jawaban atas krisis moral, sosial, dan politik yang punya akibat perkembangan. Nah, jadi masih relevan ya buat pada era zaman sekarang atau zaman modern. Tepuk tangan buat Waya. Dikasih apa lagi? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih Waya. Selanjutnya pertanyaan lagi untuk melatih fokus kalian. Itu adalah bagaimana era agar generasi muda itu dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah ada yang bisa jawab? Oke, Akbar. Pemahaman Pancasila bagi generasi muda akan efektif jika 1. Dibawa ke konteks kehidupan nyata, bukan sekedar hafalan. Ya. 2. Dikemas dengan cara kreatif sesuai dengan zaman digital. 3. Didukung teladan nyata dari lingkungan sekitarnya. Ya, baik, terima kasih Akbar. Bisa boleh tepuk tangan buat Akbar? Ya, oke, materinya itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
indikator pembelajaran. Kita akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti melakukan kerja kelompok dan menganalisis kepada kelompok kalian masing-masing untuk presentasikan di depan yang hasil diskusi pada kelompok kaliannya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu adalah siswa mampu menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pas kerja kelompok kamu melakukan mencari contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Itu ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan selanjutnya itu adalah menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham untuk tujuan pembelajarannya? Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta baca untuk baca Dira. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Dira. Ya, itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan undang-undang. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita. Yang di dalamnya adalah Pancasila termuat dari nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian tidak mengetahui apakah kamu sudah melakukan nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari, itu kamu tanpa sadar itu sudah melakukan. Jangan ngobrol dulu, dengarkan dulu ya. Nanti kalau ibu ngasih pertanyaan tidak bisa jawab. Jadi harus fokus. Duduknya. Nah, selanjutnya yang pertama itu adalah lambang Pancasila keberapa? Pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bu minta siapa itu namanya? Si pensil. Baca. Dibaca ini dulu. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka bisa menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai dari bilang percaya dan dapat terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Masing-masing menurut dasar kepercayaan yang adil dan beradab. Nah, jadi bangsa Indonesia itu kan menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di agama itu ada agama berapa agama? Ada 6, yaitu boleh bisa disebutkan? Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada 6 agama. Nah, 6 agama itu sudah berbeda keyakinan. Jadi kita harus menerapkan dan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya itu adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sampai sini paham tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sila pertama. Selanjutnya itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini gambar apa namanya? Rantai. Ini adalah di sila kedua, yaitu ada contohnya itu mengakui dan
memperlakukan manusia sesuai dengan harkat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Terus selanjutnya mengakui ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan bahasa, kaya akan adat dan istiadatnya dan gender atau perbedaan kulit, rambut dan lain-lain atau secara fisiknya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan jenis kulit, tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, budaya dan bahasa. Kita harus menjadi satu kesatuan dalam keluarga negara Indonesia. Sampai sini paham? Lanjut. Nilai-nilai persatuan Indonesia. Biar nggak ngantuk, Ibu minta Reza untuk membaca. Nilai-nilai persatuan Indonesia Ya. merupakan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi nilai-nilai persatuan Indonesia ini adalah gambar apa, Reza? Pohon beringin. Ini ada lambang pohon beringin di sila ketiga. Jadi kita mampu menetapkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya itu ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan apabila diperlukan. Sampai sini paham? Selanjutnya. Nah, salah satu contoh di sila ketiga itu adalah kita akan menerapkan nilai sila Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi hal ini kita bisa melakukan menjaga budaya. Contohnya gimana? Melestarikan budaya. Salah satunya itu adalah budaya tari di daerahnya masing-masing. Terus melestarikan ciri khas daerah dan seperti contohnya menggunakan pakaian pengantin. Ini adalah contoh pakaian pengantin adat Jawa. Berarti ini di daerah mana? Pulau Jawa. Nah, jadi Pulau Jawa itu mempunyai adatnya itu adalah kita melestarikan dengan cara apa? Ada misalkan ada kegiatan resepsi pernikahan. Nah, untuk melestarikan kebudayaan Jawa itu kita sebagai orang Jawa menggunakan atau memakai pakaian adat Jawa. Sampai sini paham dengan sila ketiga? Paham ya? Selanjutnya sila keempat. Ini adalah gambar apa, Cinta? Kepala banteng, yaitu coba bisa dibacakan, Cinta? Jadi nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi warga negara dan masyarakat setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan atau hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia dan kewajiban yang sama. Kita mempunyai hak dan keadilan. Kita mempunyai hak, misalkan salah satunya kalau di kelas itu kan hak itu apa? Misalkan satria mempunyai hak meminjamkan buku ke Akbar. Kamu mempunyai hak untuk mengambilnya karena apa? Karena yang punya satria. Nah, itu adalah salah satu contoh hak asasi manusia. Kamu berhak untuk mengambilnya dari Akbar. Tuh, sampai sini paham ya? Jadi, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya lagi, untuk bermusyawarah terlebih dahulu, misalkan kita akan melakukan, misalkan di Karang Taruna, pernah dengar atau pernah ikut
kegiatan Karang Taruna di desa? Nah, misalkan Karang Taruna itu mau melakukan kegiatan lomba apa? Contohnya Agustusan. Nah, kita harus bermusyawarah dulu kepada siapa? Perangkat desa siapa? Kepala desa, RT, RW, dan lain-lain, yaitu adalah perangkat desa. Jadi kita akan melakukan bermusyawarah dulu, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita akan mengembangkan perbuatan yang luhur. Nah, ini gambar apa ini tadi? Ibu lupa. Padi dan kapas di sila kelima. Jadi kita akan mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Kita di desa, kamu mempunyai kegiatan di desa itu adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan desa. Itu kita akan melakukan kegiatan gotong royong. Contohnya kalau itu di masyarakat, kalau di sekolah misalkan gotong royong misalkan ya piket kelas. Nah, piket kelas itu kan ada tanggung jawabnya masing-masing. Rensil, mantuk kah? Jadi ada tanggung jawabnya masing-masing. Ada misalkan di hari Senin misalkan ada Satria Waya dan Tania itu di hari Senin piket. Nah, itu harus bertanggung jawab untuk membersihkan kelas dan lingkungan ke kelas. Terus selanjutnya itu adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Misalkan kalau di sekolah bersikap adil itu bagaimana? Tidak membeda-bedakan teman. Ya, tidak membeda-bedakan teman, tidak ada saling bully, itu tidak boleh ya. Selanjutnya itu aja menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tadi sama contohnya ya, sampai sini paham? Melakukan kerja kelompok. Sebelum kita melakukan kerja kelompok, kita memutar video terlebih dahulu agar kamu memahami materi lagi. Perhatikan semua. Pensil, duduknya yang tegak. Nah, ini adalah apa? Oh, iya. Nah, ini adalah salah satu contoh menghargai kegiatan apa? Nah, melakukan beribadah. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ibu minta ada 4 kelompok. Nah, nanti kamu menentukan contoh nilai sila-sila, nilai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada berapa tadi? Ada 3 di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, dan keluarga. Nanti Ibu tentukan mana. Sekarang Ibu menentukan kelompok 1. Kamu bergabung dengan kelompok yang meja belakang di KPD-nya. Nanti ditulis di sini ya. Kelompok 1, kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok 3. Oke, maju. Siapa yang maju? Perwakilan aja. Ucap salam dulu gitu. Sini aja. Oke, mulai. Ayo perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanatila. Saya di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan. Kelompok berapa tadi? Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Ya perhatikan hasil Reja. Membantu ibadah mereka. Yang kedua, kami menolong bersama aktivitas kontak radio.
Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah, bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, berpartisipasi dalam pemungutan kemudian harus mereka ikut dalam rapat agar permusyawaratan. Yang kelima, saling membantu dan berbagi dengan Akbar. nilai masukan dan bagus. Sudah? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Sudah paham ya? Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum. Beginilah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dira dan Cinta. Dikasih apa? Oke, tepuk tangan buat Dira dan Cinta. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan game, ya. Oke, ini game adalah ada pertanyaan-pertanyaan kegiatan penerapan Pancasila di dalam di dalam keseharian sehari-hari. Oke, mulai ya. Mau nomor berapa? 3. Nomor 3, oke. Silakan dijawab. Nah, itu. Lambang berapa itu? Angkat tangan, angkat tangan. Percaya? B. Oke, kita lihat apakah benar. Oke, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, ada nomor berapa? Nomor 1 ya. Selanjutnya 8 ya. 1 dulu. 1 dulu. Oke, contoh sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa? Siapa apa? D. Oke, kita lihat, kita cek apakah benar. Oke, benar. Kita akan menyimpulkan menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Materi pada hari ini yaitu penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh siapa angkat tangan yang bisa menyimpulkan? Oke, Waya. Pancasila tetap rela dan justru semakin penting di era modern sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya bersifat universal, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sehingga bisa menjadi jawaban atas krisis moral, sosial, dan politik. Dengarkan. Pensil. Kamu dari tadi nggak fokus. Sudah? Nah, itu adalah kesimpulan dari nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era modern, di era Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu adalah kamu mencari gambar yang tentang penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Misalkan gambar apa? Orang sholat, gambar apalagi gotong royong, gambar apa namanya? Orang membantu orang yang kesulitan dan lain-lain. Sudah paham ya? Kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan melakukan kegiatannya dengan lancar dan memahami tentang pelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih buat semua. Kita harus semangat lagi buat minggu depan dan menghibur semangat lagi biar melatih fokus untuk belajar, mengikuti pelajaran setiap hari. Tidak pelajaran ibu saja, pelajaran yang lain. Jadi setiap hari kamu harus bersemangat. Oke, tepuk tangan buat hari ini, kalian hebat. Oke. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebelum kalian pulang akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Satria. Bismillah.
Baik. Boleh